Hello everyone, selamat datang di Cerita Lala. Seperti yang kita semua tahu, saat ini kita tengah berada di kondisi pandemi corona, yang mana mengakibatkan sebagian besar ataupun seluruh kegiatan kita harus dilakukan di dalam rumah. Nah, yang namanya di rumah dengan segala kenyamanannya, pasti banyak di antara kita yang lebih suka tiduran, malas-malesan, begoleran, yang hasilnya kita nggak produktif lagi selama di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Doktor Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik dari University of Texas, yaitu Bapak Irwanda Wisnuwardana. Sekarang ini beliau sedang bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, pada sesi ini nanti kita akan meminta tips kepada beliau tentang bagaimana sih caranya agar tetap produktif walaupun berada di rumah. Semoga teman-teman suka dan selamat menonton. Halo, selamat datang Pak Wisnu di YouTube channel saya. Sebelumnya, terima kasih sudah mau bergabung ya Pak di YouTube channel saya. Ya, Imla, makasih. Iya Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, sekarang ketika WFH ini kesibukannya apa saja Pak di rumah? WFH sebetulnya makin padat ya, karena pekerjaan kantor juga banyak, rapat-rapat juga banyak, jadi kadang sampai tidak ada jam kerja gitu ya. Ya, malah lebih produktif karena biasanya habis waktu di jalan, sekarang betul-betul concern di meja ya, selesai. Wah, produktif sekali berarti ya Pak yang masih tetepan, walaupun sedang WFH. Iya. Gitulah. Luar biasa ini, berat. Oh ya Pak, kan selama ini kan ketika kita bekerja itu kan ya kita tuh biasanya tuh bekerja itu kan di kantor. Ketika kita belajar itu kan biasanya kan di sekolah ya Pak ya. Yang mana ketika kita ada di kantor atau di sekolah itu lingkungannya kan memang sudah di-set sedemikian rupa supaya memang mau nggak mau kita itu akan tetap produktif walaupun berada di kantor ataupun di sekolah gitu. Nah sayangnya sekarang kan kita kan berada di rumah ya Pak ya selama masa pandemi ini. Nah untuk tipsnya nih Pak supaya bisa tetap produktif seperti Bapak gitu bagaimana? Ya, makasih Imla ya. Jadi kita share untuk tips supaya tetap produktif. Karena selama WFH ini saya juga alhamdulillah lumayan ya menghasilkan beberapa tulisan ya, baik publikasi di jurnal internasional maupun di tulisan populer ya di media massa. Juga berlatih YouTuber nih seperti sama Imla gitu ya. Jadi kegiatannya padat sekali. Nah, yang pertama tips yang bisa saya bagikan adalah tidur yang baik dan bangun yang awal. Good sleep and wake up early. Jadi tidak jarang kita sering menyepelekan jam tidur 3-4 jam sudah menjadi hal yang biasa. Padahal menurut banyak studi di bidang kesehatan menjelaskan bahwa tidur yang baik dan sehat itu adalah 6-8 jam sehari. Dengan menerapkan pola tidur yang baik, tubuh dan pikiran kita diberi kesempatan untuk beristirahat dengan cukup. Ya seperti saya ini udah kurang tidur juga ya. Sehingga ketika kita bangun tuh tubuh dan pikiran lebih siap, kemudian tidak kelelahan ya, dan pastikan di berbagai kesempatan baik pagi maupun sore itu kita berolahraga. Saya upayakan berolahraga itu sekitar 30 menit di treadmill, bisa juga dengan berjalan kaki ya, sambil jaga jarak atau olahraga yang lainnya. Jadi supaya pikiran dan kebahagiaan tetap dapat, karena kalau kita olahraga itu kita menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Oh jadi tips pertamanya bangun lebih awal dan juga tidur yang cukup ya Pak ya? Ya, juga dengan olahraga ya. Sekali Pak, saya Pak, soalnya saya tuh kebanyakan begadang, jadinya tuh tiap pagi tuh selalu bangun kesiangan gitu. Berarti ini adalah PR untuk memperbaiki jam tidur saya berarti ya Pak ya? Iya, betul. Nah kemudian Pak, ketika di rumah, ini kan berarti kan sebenarnya kan ketika kita bekerja ataupun kita belajar ketika di kantor, itu kan biasanya kan memang jamnya kan memang sudah dipatok oleh kantor ataupun sekolah untuk bekerja ataupun belajar. Nah ketika di rumah nih Pak, kadang dari saya sendiri pun juga sering merasa ketika di rumah, wah saya punya 24 jam nih ketika di rumah gitu. Jadi merasa punya waktu yang panjang untuk melakukan semua aktivitas kita gitu. Yang hasilnya sayangnya malah jadi sering menunda-nunda pekerjaan nih Pak. Nah untuk mengatasi masalah ini gimana Pak? Ya, jadi tips kedua itu adalah make to-do list and execute ya. Jadi buat apa yang mau dikerjakan, daftarnya apa saja, dan execute dan kerjakan. Do it gitu ya. Just do it.
Jadi biasanya menunda pekerjaan ini fatal ya, karena kita seringkali lupa, kemudian juga kualitas pekerjaan jadi jelek. Saya ingat dulu teman ada yang menunda menulis tesisnya gitu, sudah deadline sehingga copy sana, copy sini gitu ya, copy paste, sehingga terkena masalah plagiarism yang berdampak pada hal yang sangat negatif lah. Bisa drop out ya, bisa dikasih denda atau sanksi administratif lainnya gitu. Jadi betul-betul kita menjaga apa saja yang mau kita kerjakan di dalam tertulis ya. Kita punya handphone tuh, to-do list, atau di kalender kita buat reminder akan mengerjakan apa besok, sehingga kemudian kita bisa the first thing kita lakukan di pagi hari, kita langsung cek, kemudian mengerjakan. Jangan sampai kita kemudian lupa, menunda, dan sebagainya. Jadi manfaatkan betul-betul fitur-fitur yang ada di smartphone kita yang sudah sangat bagus ya. Jadi kita tidak perlu kerja sekretaris lagi tuh untuk mengingatkan kita, tinggal kita input, nanti akan muncul reminder dari aplikasi kita sehingga kita bisa mengerjakan. Dan kita juga bisa bekerja dengan baik, jadi kita bisa berkonsentrasi selama jam-jam kerja yang menurut kita paling baik ya. Jadi ada yang jam kerja pagi itu paling baik kinerjanya, ada jam kerja siang, ada jam kerja sore maupun malam. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita dan preferensi kita dalam bekerja. Jadi enaknya WFH itu juga kita bisa pilih nanti eksekusi pekerjaan kita pada jam berapa yang paling kita nyaman gitu ya. Itu bagian dari sebetulnya bagaimana kita membuat perencanaan kerja dan mengeksekusinya. Oh, jadi berarti dengan to-do list ini berarti kita itu seperti punya guidance gitu ya Pak ya, tentang aktivitas apa yang harus kita kerjakan, misalnya harus bekerja apa, harus belajar apa, sehingga jadinya tidak ada yang terlewat begitu ya Pak ya? Betul ya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong kan ketika kita misalnya mengikuti to-do list tadi ya Pak ya, kita kan berarti kan punya waktu yang benar-benar produktif untuk mengerjakan to-do list tadi gitu. Misalnya mau belajar, ya berarti belajarnya itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Bekerja pun juga seperti itu. Nah berarti dengan adanya to-do list tadi, berarti kan kita kan bisa menyelesaikan pekerjaan ataupun belajar kita itu jadi lebih awal gitu. Nah jadinya otomatis punya waktu luang yang banyak ketika di rumah. Nah untuk memanfaatkan waktu luang ini Pak, bagaimana tipsnya supaya kita tetap memanfaatkan waktu luang itu dengan sebaik-baiknya? Ya, yang paling mahal itu adalah waktu ya. Kalau uang itu bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah berlalu, maka dia menjadi barang yang paling mahal yang nggak bisa balik lagi. Sedetik yang lalu, semenit yang lalu tidak bisa kembali lagi pada kita. Jadi saya kira ketika kita dalam kondisi WFH ini saat yang tepat untuk learn new skills. Jadi belajar keterampilan-keterampilan baru. Optimalkan waktu kita. Jadi mungkin kita bisa saving time dari pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita lakukan rutin seperti commuting ya, kita jalan menggunakan kendaraan atau nyetir ya. Kemudian menghabiskan waktu di jalan sekian jam. Nah, waktu-waktu yang sangat berharga itu bisa kita manfaatkan untuk belajar hal yang baru. Jadi misalnya kita latihan lah yang menjadi double track dari pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita sekarang misalnya sebagai analis, peneliti, atau bekerja di kantor dan sebagainya. Kemudian kita ingin menambah kemampuan kita ya. Jadi belajar hal yang baru, fotografi, atau menulis, atau menjadi YouTuber ya, membuat podcast, atau desain, atau melukis dan sebagainya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hal-hal yang baru, keterampilan yang baru, sehingga kemudian kita bisa lebih menikmati hidup kita. Termasuk juga belajar bahasa ya. Jadi bahasa ini sangat menjadi jembatan, sangat bagus buat kita, menjadi jembatan untuk berkomunikasi. Apalagi kita niat untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia, tentunya kita ingin paling tidak bisa say hello dengan bahasa-bahasa lokal gitu. Selain bahasa Inggris ya. Jadi kita bisa belajar bahasa yang banyak sekali ya, bahasa Jepang, Arab, Cina, kemudian Spanyol dan sebagainya. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang ada ini, kita optimalkan untuk belajar hal yang baru, keterampilan yang baru.
Wah, ini PR sekali nih Pak. Soalnya kebanyakan itu generasi sekarang ya Pak ya, dengan kata-kata istilah mager gitu, kadang itu udah ngerasa cukup gitu dengan kemampuannya. Padahal sebenarnya kan kemampuan kita itu kan bisa terus kita asah ya Pak ya, dengan belajar hal baru tadi gitu. Sehingga juga meningkatkan potensi diri kita juga ketika punya skill yang baru. Nah, untuk penggunaan skill ini Pak, berarti kan selain belajar skill yang baru ini, kita itu kan juga punya waktu luang lain nih Pak untuk hal lain seperti misalnya melakukan hobi begitu. Mungkin tipsnya Pak ada yang bisa Bapak berikan kepada penonton? Ya. Jadi kita jangan lupakan hobi, jangan lupakan bersenang-senang ya. Jadi work hard, play harder. Jadi bermain juga harus lebih banyak juga karena kita sebetulnya anak-anak yang terperangkap dalam tubuh yang dewasa. Ya. Jadi upayakan seimbang supaya syaraf-syaraf kita juga mendapatkan kesempatan rileks, tidak hanya menggunakan otak kanan kita gitu ya, atau otak kiri kita gitu. Jadi seimbangkan gitu di antara keduanya dengan berbagai aktivitas hobi. Hobi ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan sendirian, bisa juga bersama keluarga. Jadi ramai-ramai merasakan family time bersama dengan hobi kita bersama kita lakukan gitu. Misalnya kalau saya hobinya ketika libur itu beres-beres rumah misalnya atau memasak gitu ya. Kemudian juga kalau kondisi bagus bersepeda ya atau lari. Jadi ajak anak-anak semuanya ayo kita olahraga misalnya. Itu bagian dari menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga membangun hobi. Juga bisa jadi hobi-hobi lain yang bermanfaat. Ada adik-adik saya yang hobinya itu misalnya lari, dia manfaatkan selama weekend untuk berlari dan mengejar podium. Jadi hobi juga menghasilkan satu kali podium itu berapa juta rupiah gitu ya, dia bisa manfaatkan, dia bisa tabung sambil dia nikmati hobinya untuk sehat, kemudian menambah pergaulan dan kemudian menjadi bahagia di selama weekend gitu. Itu juga penting. Jadi silakan manfaatkan waktu yang ada ini untuk menikmati hobi kita karena hidup cuma sekali dan sampai kita nggak bisa merasakan hobi kita gitu ya, apapun itu yang baik-baik gitu ya, dan juga menikmatinya bersama orang-orang yang kita cintai. Berarti seperti kata pepatah ya Pak ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Udah hobinya kita dapat, kalau kita keluarga juga bisa dapat ya Pak ya. Betul. Oh ya Pak, kan tadi ngomong-ngomong soal belajar hal baru dan juga hobi ya Pak ya. Berarti kan sama saja kita itu sebenarnya kan harus tahu apa yang kita sukai, kemudian apa yang kita ingin pelajari gitu Pak. Nah tapi sayangnya kebanyakan generasi saya atau mungkin di bawah saya masih bingung ketika ditanya apa sih yang disukai, apa sih yang ingin dipelajari, apa yang diinginkan. Bahkan kalau misalnya ditanya tentang mimpinya aja, itu bahkan kadang masih suka bingung untuk menjawabnya. Nah untuk generasi yang masih galau ini gimana Pak? Ya itulah saatnya juga yang baik untuk melakukan refleksi ya, untuk melakukan perenungan gitu sebetulnya potensi kita apa, karena setiap orang tuh punya keunikan dan kita seringkali tidak mengetahui gitu apa yang istimewa dari diri kita. Nah pada saat-saat seperti ini kita bisa manfaatkan sehingga kita kemudian saya punya kelebihan apa nih, misalnya berdiri di depan umum tanpa persiapan saya bisa pidato, saya bisa jadi MC yang baik, saya bisa moderator mungkin. Kemudian atau saya udah kalau di dapur itu pasti saya jagoan lah, bikin masak apapun pasti enak sekali sentuhan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu ternyata itu adalah sebetulnya keunggulan, keistimewaan bawaan yang selama ini terabaikan kita nggak tahu gitu. Nah coba pada kesempatan kita memiliki banyak waktu ini, selami diri kita, apa kelebihan kita, apa keunggulan kita, dan kemudian kita bisa asah pelan-pelan untuk muncul gitu. Dan kemudian kita bisa menemukan diri kita, siapa kita sesungguhnya gitu. Mungkin ada mimpi-mimpi masa kecil kita yang kita lupa gitu ya, karena sibuknya bekerja, berpikir hanya mencari materi, kemudian sudah belanja, akhirnya nutup belanjaan kita karena kartu kredit kita banyak, harus dibayar dan sebagainya. Jadi kita lupa tuh ada impian masa kecil, ada passion yang terabaikan gitu. Jadi ini saatnya juga untuk melihat, atau juga mungkin hal-hal yang sosial gitu ya. Kita punya kesempatan nggak untuk melayani orang, untuk memberikan sebagian dari waktu kita, harta kita, pikiran kita untuk orang lain misalnya.
Jadi yang membuat kita manusia itu adalah dengan memberikan kepada mereka, kepada sekeliling kita manfaat gitu. Jadi mari kita manfaatkan waktu-waktu yang sekarang ini untuk melihat diri kita lebih baik lagi gitu. To get the better of ourselves. Ya. Nah, tadi kan untuk self-reflection time ini kan seperti yang Bapak jelaskan, tadi kan dijelaskan contohnya, misalnya mimpi masa kecil ya Pak ya, mimpi masa kecil itu apa, kemudian mungkin punya keinginan untuk kegiatan sosial, saling berbagi gitu. Nah, untuk contoh lainnya Pak, supaya membantu teman-teman juga untuk lebih memahami, untuk mempraktikkan di kehidupan sehari-hari bagaimana Pak? Kita juga bisa refleksi diri kita terkait misalnya yang paling gampang itu masalah keuangan lah. Apakah kita selama ini sudah bijak menggunakan uang yang kita miliki, sumber daya keuangan yang kita punya gitu ya, untuk hal-hal yang produktif. Apakah kita punya dana darurat 3-6 bulan kalau kita nggak punya penghasilan gitu ya. Apakah kita punya pos untuk pos-pos yang selama ini untuk rekreasi atau untuk kegiatan leisure tersier yang cenderung hura-hura gitu ya. Jadi kita lihat lagi dan kemudian kita bisa manfaatkan yang ada untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi mungkin kita yang selama ini lupa gitu, kita harus belajar ya, coba dana yang ada kita manfaatkan untuk ikut seminar, untuk ikut workshop pelatihan online ya, kita manfaatkan untuk belajar hal yang baru. Kemudian kita lebih siap menghadapi dunia ketika COVID sudah selesai. Insya Allah begitu. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa siapkan, termasuk juga mungkin ada peluang bisnis di depan mata gitu ya, dari kenalan kita, sekeliling kita yang membutuhkan apa gitu. Ketika orang katakanlah mencari-cari sesuatu, ketika orang merasa nggak nyaman, itu sebenarnya peluang bisnis. Berarti ada sesuatu yang bisa kita jadikan atau bantu mereka gitu. Jadi itu bagian dari refleksi diri yang saya kira sangat membantu agar kita di saat COVID-19 ini bisa kemudian memanfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang lebih baik dan positif. Aduh, sedikit tertusuk nih Pak saya. Soalnya dalam hal mengontrol keuangan, kemudian dalam hal melakukan evaluasi keuangan tuh kadang tuh masih suka bolong-bolong gitu Pak. Jadi harus diperbaiki lagi berarti. Ya. Sama lah kita semua ya, harus saling mengingatkan. Jadi totalnya ada 5 ya Pak ya untuk tipsnya yang Bapak berikan kepada kami, kepada teman-teman yang menonton ini supaya tetap bisa produktif walaupun berada di rumah. Ini bisa saya simpulkan ya Pak ya untuk tipsnya. Jadi yang pertama itu adalah usahakan untuk bangun lebih awal dan juga punya tidur yang cukup. Kemudian yang kedua adalah buat to-do list untuk melist apa saja sih sebenarnya kegiatan yang harus kita kerjakan supaya tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang ketiga adalah sempatkan untuk belajar hal baru, jadi harus keluar dari zona nyaman kita. Kemudian yang keempat adalah gunakan waktu luang itu untuk quality time dengan keluarga dan juga untuk menikmati hobi yang kita sukai. Dan yang terakhir adalah sempatkan untuk melakukan refleksi diri ya Pak ya. Ya. Jadi untuk pesan-pesan terakhir nih Pak, ada atau tidak untuk teman-teman terkait dengan bagaimana caranya produktif di rumah selain 5 tips tadi Pak? Pesan terakhir ya, udah ngeri juga. Ya, saya kira manfaatkan waktu yang ada selama work from home, selama COVID-19 itu hal-hal yang baik. Dan kita seperti mana kepompong ya, yang menghabiskan waktu di dalam rumah kepompong itu kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Jadi saya kira nanti begitu kita keluar dari katakanlah karantina mandiri, kemudian kita seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi justru kita banyak beraktivitas, dan ketika kita keluar kembali ke kantor lagi dan sibuk dengan kegiatan normal yang baru, kita jadi lebih siap, lebih baik, dan kemudian lebih produktif. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang bisa menghadapi berbagai masalah di depan kita saat ini dan maupun masa depan. Jadi saya kira mari kita manfaatkan kondisi sekarang menjadi manusia yang terbaik dari sisi apapun, sehingga kita bisa tetap relevan dengan tuntutan zaman. Jadi ya itu mungkin ya. Amin. Semoga ya Pak ya. Nah, sayangnya ini sudah ada di sesi akhir ya Pak ya dari diskusi kita kali ini. Jadi terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on my next video. Terima kasih juga, Pak. Ya, makasih Mla ya. Sekian episode 1 dari Cerita Lala. Semoga teman-teman menyukainya dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan juga komen di bawah jika kalian menyukai video ini. See you on my next video. Bye!